dari taksonomi itu masing-masing punya KKO yang banyak, bahkan ada daftar KKO yang lebih banyak lagi. Tetapi kemudian kebanyakan peserta itu merumuskan IPK-nya itu dengan KKO yang hampir sama, ya, yang hampir sama pada setiap IPK, pada setiap RPP yang dikembangkan dan dibuat. Yang kedua, rumusan tujuan. Kita tahu bahwa tujuan itu dirumuskan dari IPK sejatinya dari IPK. Nah, konsistensi antara IPK dengan tujuan ini juga masih perlu diperbaiki, terutama rumusan tujuan yang memenuhi kerangka ABCD, ya, kerangka audien, kerangka behavior, kerangka condition, serta kerangka degree-nya itu harus betul-betul dipelihara dan dirawat, ya. Sehingga memang aspek atau komponen 4 dalam kerangka tujuan yang bagus itu bisa muncul. Yang ketiga, sinkronisasi IPK dan pengelolaan materi. Ini juga penting Bapak dan Ibu. IPK yang mengarah kepada pengetahuan, nah, kedalaman dan keluasannya itu ketika dijabarkan di dalam RPP harus berpatokan kepada IPK yang ada. Jadi memang sejatinya pengelolaan materi itu di RPP disajikan secara lengkap atau paling tidak mengacu kepada IPK yang ada, IPK yang tersedia baik kedalaman maupun keluasan materi yang dipersiapkan untuk diajarkan kepada peserta. Yang keempat, sinkronisasi IPK dengan kegiatan dan metode pembelajaran. Nah, kan gitu. Misalnya karena pembelajaran kita itu 3, ya, opsinya. Mengapa 3 Bapak dan Ibu? Karena 3 ini pertama sudah pasti menganut prinsip saintifik, ya. Sudah pasti menganut prinsip saintifik. Jadi meskipun misalnya tidak dijelaskan struktur kegiatan mengamatinya, lalu kemudian mendiskusikan, lalu kemudian menganalisis, mengkomunikasikan, dan seterusnya, meskipun struktur itu kemudian tidak disusun dan tidak ditampilkan, tetapi 3 metode ini, PPL, PCBL, dan DBL, pasti sudah menggunakan prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Yang kedua, 3 metode DBL, PCBL, dan PBL ini pasti mengandung keterampilan abad 21. Di dalam PBL, di dalam DBL, di dalam PCBL pasti sudah mengandung critical thinking, ya, creative thinking, inovatif, kolaboratif, communication, itu pasti ada. Nah, seperti itu. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu tidak memberikan marking, ya, atau tidak memberikan tanda bahwa ini kegiatan kreatif thinking, walaupun sebaiknya memang dikasih tanda. Nah, kemudian terkadang gitu kan, terkadang misalnya ya meskipun tidak baku, ya, bisa saja misalnya PBL atau PCBL itu dari KD3, tetapi menurut hemat saya ya KD3 itu cocoknya dengan PBL, problem based learning, KD4 cocoknya dengan PCBL, project based learning, di mana ada kegiatan demonstrasi atau kemampuan siswa untuk menunjukkan dan menampilkan secara apa istilahnya itu nyata, ya, setiap pengetahuan yang ditagih atau setiap keterampilan yang ditagih dalam tujuan.
Kemudian deskripsi yang kelima, evaluasi yang kelima, deskripsi kegiatan inti pembelajaran dengan metode yang dipilih belum sistematis. Misalnya problem based learning, misalnya ada inisiasi masalah, lalu inisiasi masalah itu penjelasannya itu kabur. Kegiatan siswa menginisiasi masalah itu kabur. Nah, kan gitu. Ya. Lalu mengintegrasikan TIPAK dalam kegiatan pembelajaran juga masih lemah, Bapak dan Ibu. Jadi di RPP itu hal-hal yang terkait dengan integrasi teknologi informasi untuk pembelajaran itu masih belum banyak yang ditampilkan. Yang ketujuh, IPK dan instrumen penilaian. Nah, ini juga belum sikor banyak juga. Misalnya instrumen penilaiannya itu instrumen penilaian dari RPP 1 dipakai lagi instrumen penilaiannya RPP 2 dipakai lagi instrumen penilaiannya untuk RPP 3. Karena apa? Karena mungkin temanya sama meskipun sub temanya berbeda. Kemudian yang ketiga, evaluasi ketiga terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Maaf Bapak dan Ibu ya, kalau rame terus saya remove, saya usir. Mohon maaf. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta rekaman video pembelajaran belum maksimal, terutama pada aspek pengambilan gambar yang tidak variatif. Pengambilan gambar lurus saja dari belakang, gitu kan? Sehingga kemudian momen-momen penting guru melaksanakan penjelasan, pembukaan, mengelola siswa itu tidak muncul. Atau misalnya momen saat siswa itu melaksanakan diskusi aktif itu tidak muncul, direkam secara spesifik, fokus kepada angle kegiatan siswa berdiskusi, tetapi monoton dari belakang saja, atau dari samping saja, atau dari depan ke belakang. Nah itu, ke depan video ini harus diambil lagi. Yang kedua, ada suara yang belum maksimal, lalu kegiatan pembelajaran masih belum menunjukkan PPL, PCBL, dan DPL. Kegiatan pembelajaran judulnya PCBL, tetapi kemudian bagaimana kegiatan siswa secara berkelompok membuat sebuah produk itu tidak ditampilkan di video, gitu kan? Yang ditampilkan misalnya produknya saja, gitu kan? Padahal akan lebih baik kalau misalnya rekaman video itu memang betul-betul melakukan merekam kegiatan siswa berkelompok dan membuat secara kreatif produk pembelajaran. Nah, pengambilan gambar masih bergoyang. Ya, saya tahu bahwa tidak ada yang menggunakan kamera profesional, semuanya menggunakan kamera HP ya. Tetapi saya berharap nanti di apa istilahnya itu di video pembelajaran untuk UIN itu Bapak dan Ibu mengambil gambarnya itu acak ya, mengambil gambarnya itu acak. Lalu proses editing belum halus ya. Editing belum menyajikan mana yang penting, yang perlu ditampilkan, serta mana yang bersifat berjenjang dalam durasi 15 menit. Terkadang Bapak dan Ibu itu di penampilan atau di penggunaan durasi 15 menit itu tidak menampilkan yang urgen dari kegiatan pembelajaran. Yang urgennya justru tertinggal ya. Itu beberapa evaluasi, beberapa catatan dari video. Saya sampaikan catatan ini berdasarkan masukan dari dosen agar Bapak dan Ibu memperhatikan video dan RPP yang baik itu ke depan. Terutama kalau Bapak dan Ibu ingin mengembangkan RPP yang baik, ingin mengembangkan video pembelajaran yang baik, silahkan acuh misalnya instrumen penilaian yang kemarin dipergunakan oleh dosen, dipergunakan oleh guru Pak Amok untuk menilai RPP Bapak dan Ibu, untuk menilai video pembelajaran Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu rujukannya. Itu sebagai bahan atau menjadi indikator dalam mengembangkan RPP dan mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke masalah ujian kinerja, persiapan ujian kinerja. Sebentar, saya ingin
mengambil dulu jadwal ya, jadwal ujian kinerja. Jadwal terbaru yang ini disampaikan oleh panitia UIN Bandung. Ada beberapa yang menurut hemat saya penting disampaikan. Mohon kerjasama Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah surat dari panitia UKM PPG untuk bidang keagamaan yang sekarang ini dikelola oleh UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini disampaikan bahwa persyaratan peserta untuk ikut ujian kinerja adalah yang lulus proses perkuliahan sampai dengan ujian komprehensif dan sedang mengikuti PPL. Bahkan kita sudah melaksanakan PPL. Jadi Bapak dan Ibu nih yang pesteker yang sekarang menjadi peserta di tahun 2022 nanti akan dibuatkan surat keterangan telah menyelesaikan perkuliahan. Surat keterangan telah menyelesaikan perkuliahan sampai PPL ya, untuk daftar sebagai peserta. Nah, bagi reteker itu artinya peserta ujian yang belum diberi kesempatan lulus bisa mengikuti ujian. Untuk UP-nya 300.000 dan untuk ujian kinerja nih yang belum sebesar 600.000 ya. Nah, kalau misalnya UP dan UKIN-nya itu belum lulus juga, maka bisa ditambahkan, diakumulasikan menjadi 900.000. Yang ketiga, terdaftar pada pangkalan dikti, PD Dikti. Nah, ini penting Bapak dan makanya tadi admin kami Mas Iqbal sudah men-share link untuk mencek apakah data Bapak dan Ibu nama itu sudah ada di PD Dikti atau belum. Atau kalau misalnya ada yang belum, segera melapor. Nah, ini Bapak dan Ibu agenda kegiatan UKM PPG, ujian kompetensi mahasiswa PPG. Jadi UKM PPG itu adalah ujian kompetensi mahasiswa PPG yang terdiri dari dua bentuk ujian, yaitu ujian pengetahuan dan ujian kinerja. Kita lakukan penjelasan tentang ujian kinerja dulu. Dari sisi persiapan ini sudah ditangani oleh admin kami ya. Misalnya lulus setiap proses PPG dan aktif di PPL, sudah terdaftar di PD Dikti, ini sudah dilakukan. Tinggal Bapak dan Ibu melakukan recheck apakah nama Bapak dan Ibu sudah muncul atau 18 Juni peserta diserahkan, ini sudah juga dilakukan penerbitan virtual account bagi pesteker dan reteker. Untuk pesteker virtual account-nya sudah dibayarkan ya. Untuk reteker virtual account-nya juga sudah di-share dan ada sekitar 91 sudah membayar. Jadi pesteker dan reteker untuk pesteker virtual account-nya adalah fakultas dan memang sudah dibayarkan. Untuk peserta sebanyak 224 peserta. Kemudian plotting peserta UP ujian pengetahuan nanti 27 Juni sampai 3 Juli. Nah, ini rapat penyerahan data hasil plotting 4 Juli sudah. Verifikasi peserta pada aplikasi ujian PD Dikti 5 dan 6 Juli ini oleh admin LPPK Bapak dan Ibu. Rekrutmen pengawas ini oleh panitia Bandung.
Nah, kemudian aktivasi akun ujian peserta. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Aktivasi akun ujian peserta. Aktivasi akun ujian peserta Bapak dan Ibu dilaksanakan tanggal 11, antara tanggal 11 atau 13 Juli. Jadi hari Senin besok 11 dan 13 Juli itu mulai aktivasi akun. Dan nanti LPTK akan mendampingi. Yang harus dipersiapkan Bapak dan Ibu adalah kartu identitas KTP SIM. Ya. Yang kedua, pas foto terbaru dengan latar merah. Ya, latar merah. Pas foto terbaru dengan latar merah, biasanya jasnya gelap, gitu kan. Kemudian pakaiannya putih, gitu kan. Kerudungnya kalau tidak salah putih juga, gitu kan. Nanti akan dikoreksi sama Mas Iqbal. Dan berdasi, gitu kan. Kalau bisa laki-laki berkopiah, ya, berkopiah. Karena guru PAI dan guru madrasah. Yang berikutnya, surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan beban studi PPG. Nanti akan diterbitkan sampai Bapak dan Ibu telah menyelesaikan PPL. Nah, ini briefing mahasiswa 14 Juli. Nanti Bapak dan Ibu peserta ujian kinerja akan di briefing. Kalau 14 Juli kan berarti sekitar hari Kamis, insya Allah. Briefing penguji UKIN-nya tanggal 15 Juli. Syukur kalau penguji UKIN-nya ini dari guru pamong dan dosen kita, ya, dosen kita. Kalau penguji UKIN-nya dari guru pamong dan dosen kita, nah kita akan melakukan satu sosialisasi yang memungkinkan mereka itu bisa maksimal dalam memberikan penilaian. Lalu mengisi portofolio. Nah, nanti 15 sampai 17 Juli itu mengisi portofolio. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah aktivasi akun, ya, di akun UKIN, di akun UKM PPG PDD ke Kemendikbud, Bapak dan Ibu sudah bisa mengisi portofolio. Tetapi portofolionya itu dijadwal 15-17. Jadi Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk mengisi portofolio sebagaimana Bapak dan Ibu mengisi portofolio di RPP, di LMS sekitar tanggal 15 dan 17. Ini yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Komponen portofolio itu apa saja? Ya sebenarnya sama dengan yang di RPL kemarin, yang Bapak Ibu isikan di RPL kemarin, di RPL LMS, ya. Tinggal untuk persiapan 15 dan 17 Juli ini dari sekarang di strukturisasi, ya, atau dikompilasi ulang, ditata. Kalau misalnya ada dokumen yang bisa memberikan lebih optimal nilainya, silahkan ditambahkan. Segera di-scan sehingga sudah menjadi portable digital format. Ya, sudah menjadi file portable digital format atau disebut dengan file PDF, ya. 15 tanggal 17. Nah, UKIN praktek pembelajaran dan perekaman video pembelajaran. Nah, ini penting. Saya ingin menjelaskan di sini. Terutama ini yang sebenarnya paling penting Bapak dan Ibu. Jadi, alhamdulillah ini perubahan yang terjadi dari jadwal yang sebelumnya. Pada jadwal sebelumnya, UKIN praktek pembelajaran dan perekaman video pembelajaran tanggal 14 dan 15. Sehingga posisi sekolah itu masih libur. Peserta didik masih di rumah masing-masing. Dengan jadwal yang baru ini, Bapak dan Ibu, maka kegiatan pembelajaran real teaching itu sudah hadir siswa secara resmi di sekolah. Karena apa? Karena memang liburan sudah berakhir dan tanggal 18 itu dimulai kegiatan pembelajaran
tahun ajaran 1 2022-2023. Yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu di sini adalah Bapak dan Ibu harus mempersiapkan program, ya, mempersiapkan program yang berlangsung dan berjalan pada tahun ajaran 2022-2023. Menganalisis program, ya, program semester yang berjalan, berarti sudah masuk ke Promes 1 2022-2023 topik pertama atau materi pertama, ya. Nah, oleh sebab itu silahkan bisa dimulai dari sekarang. Kalau misalnya tidak terjadi perubahan, ya proses penyusunan dan identifikasi kebutuhan RPP sudah bisa dimulai dari sekarang. Jadi programnya dianalisis, RPP-nya tentu saja RPP baru. RPP baru, ya. Menggunakan RPP baru. Bukan RPP yang dibuat pada PPL, apalagi RPP yang dibuat pada Lokakarya, tetapi RPP di mana kompetensi dasarnya itu sesuai dengan Promes yang sedang berjalan. Yang kedua, setelah RPP itu dibuat, ya, Bapak dan Ibu bisa memilih tanggal 18 atau tanggal 19 untuk melaksanakan pembelajaran real teaching di kelas masing-masing dengan RPP yang baru. RPP-nya terserah, bisa problem based learning, bisa project based learning, tetapi dengan catatan meminimalisir hasil evaluasi yang tadi saya sampaikan, ya, supaya nanti kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu itu lebih bagus, ya. Lebih bagus. Jadi 18-19 Juli ini silahkan melakukan pembelajaran sekaligus merekam. Bapak dan Ibu ingat, ketika merekam itu adalah merekam utuh seluruh kegiatan pembelajaran. Kalau pembelajarannya itu 35 kali 2 menit di SD, utuh itu direkam, ya, direkam. Kemudian rapat koordinasi dan persiapan akhir pelaksanaan UP, ini panitia Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, unggah video pembelajaran UKIN. Nah, tadi kan Bapak dan Ibu di 18-19 Juli merekam pembelajaran real teaching. Maka di 20-21 Juli ada jeda, Bapak dan Ibu edit, ya. Bapak dan Ibu edit, ya. Apakah ada perubahan nanti durasinya, tetapi persiapkan, ya, minimal 20 menit Bapak dan Ibu. Ya. Minimal 20 menit karena ada isu 30 menit, ya, 30 menit. Jadi diedit dulu video yang hasil rekaman 18-19 itu, lalu kemudian di antara tanggal 20 dan 21 itu di upload. Ingat Bapak dan Ibu tidak bisa mengupload sebelum tanggal 20 atau sesudah tanggal 21, itu tidak bisa. Jadi harus klik 20-21 itu video pembelajaran di upload. Kalau misalnya biasanya sampai jam 00 lah, sampai jam 23:59. Kalau di luar itu pasti biasanya akun untuk upload itu terkunci. Makanya harus hati-hati sekali di sini memperhatikan tanggal. Kemudian pendampingan instalasi ujian dan cetak ulang kartu. Ini pengawas dan peserta nanti. Penilaian UKIN. Nah, setelah video Bapak dan Ibu itu diupload, tinggal yang bekerja adalah penguji. Pengujinya 2, yaitu penguji dari guru profesional dan penguji dari dosen profesional. Bapak dan Ibu nanti berdoa saja semoga dosen penguji dan guru pengujinya adalah dosen dan guru pamong yang memang sudah mendampingi Bapak dan Ibu selama ini. Karena memang tergantung plotting di LMS Kemendikbudnya atau di link Kemendikbudnya.
Semoga saja penguji UKIN-nya sejauh ini senantiasa dari kita. Hanya mungkin yang kebagian dari luar ya juga siap-siap saja. Tetapi tenang saja, yang penting Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan RPP yang bagus, serta sudah mempersiapkan video pembelajaran yang bagus. Nanti insya Allah penilaiannya juga akan maksimal. Jadi di sini nanti dosen itu dan penguji, guru penguji bekerja di sini tanggal 22 dan 24. Dan itu biasanya dibagi. Kalau misalnya kita misalnya punya 34 guru pamong. 34 guru pamong itu mungkin kalau misalnya ada 224 dibagi 34, ya guru pamong per satu guru pamongnya itu bisa kebagian 6 atau bisa kebagian 5. Maka setiap hari itu biasanya penguji itu 2 orang. Tanggal 22 2 orang, 23 2 orang, 24 2 orang. Tetapi yang 6 ini sudah masuk di sistem, ya. Jadi yang terlambat ngupload di tanggal ini ya sudah di tanggal 22 dan 24 itu di sistemnya itu enggak ada. Dan berarti itu sudah otomatis Ibu tidak bisa dinilai. Kalau Ibu tidak bisa dinilai berarti Ibu dan Bapak tidak lulus, ya. Di UKIN harus mengulang. Lalu pembinaan dan persiapan UP 22-26 ya oleh pengawas dan panitia nasional, ini panitia nasional. Simulasi aplikasi ujian itu kan 27. Nanti juga di antara tanggal ini Bapak dan Ibu 22-26 akan dilaksanakan tryout. Kami sedang mengembangkan soal untuk tryout. Tryout ini bisa diikuti oleh first taker maupun retaker. Jadi retaker dan first taker bisa mengikuti tryout. Yang kami jadwalkan di antara 22 bahkan mungkin sudah di antara 22 sampai tanggal 26 itu kita jadwalkan tryout. Jadi kan pada saat penguji bekerja Bapak dan Ibu melaksanakan tryout, melaksanakan induksi. Pada saat panitia melaksanakan persiapan UP, ya Bapak dan Ibu nanti akan kita dampingi untuk melaksanakan tryout. Kemudian uji pengetahuan. Nah, ada koreksi Bapak dan Ibu, uji pengetahuan tidak tanggal 28-29, tapi tanggal 30 ya. Tanggal 30 sampai dengan 31. Jadi tanggal 30 dan tanggal 31 itu adalah ujian pengetahuan berdasarkan informasi revisi atau perubahan terbaru yang memang belum masuk kepada dokumen perubahan yang ini, ya Bapak dan Ibu. Nah, itu beberapa hal yang perlu dijelaskan dan semoga Bapak dan Ibu bisa memahami informasi ini untuk kemudian melakukan persiapan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya sebelum pertanyaan mungkin ada Mas Iqbal. Mas Iqbal, halo Mas Iqbal. Halo? Halo ya Pak, ya Pak. Ya. Monggo Mas Iqbal bisa memberikan gambaran tentang bagaimana teknis UKIN. Monggo Mas Iqbal, terima kasih. Sebelum kita nanti berikan diskusi atau pertanyaan. Monggo Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebentar ya Pak, saya izinkan. Ini belum bisa mengizinkan share screen Pak. Pakai admin ini. Mas ini, Mas Wid, Pak Wid. Hostnya Bapak ya Pak? Host. Oh ya, oke. Admin. Host. Admin LPTK ya? Iya Pak. Ya, monggo. Oh, yang Muhammad Iqbal aja Pak. Oh, ya oke. Muhammad Iqbal.
sudah tampil ya Pak ya? Sudah. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Dr. Muslihuddin MAG. Dalam hal ini saya akan sedikit menyampaikan ya dari tentang pelaksanaan UKIN nanti. Untuk jadwal Bapak Ibu sudah saya share di grup ya. Itu dari mulai pendaftaran sampai upload portofolio juga sudah dijelaskan oleh Pak Muslim. Tanggalnya juga sudah jelas. Ada pergeser di sini sudah ada di edit 28 sampai 29 itu pelaksanaan UP ini ada perubahan ya 30 31. Oke. Untuk mungkin itu kebanyakan mahasiswa tidak lulus itu bukan salah dari LPTK atau dosen yang menguji. Itu salahnya ada pada diri mahasiswa sendiri. Salah satunya tidak mengupload dokumen yang wajib. Nah, dokumen apa aja yang wajib dalam portofolio? Minimal 1 dokumen. Nah, dalam pengisian portofolio itu ada CPL ya, ada jurnal. Itu di sini ada nanti Bapak Ibu di refleksi diri ya. Itu wajib minimal 1, penelitian dan publikasi minimal 1, pencarian informasi baru sama inovasi. Ini wajib minimal 1. Adapun yang hijau itu sifatnya sunnah. Kebanyakan itu peserta kita banyak di pengabdian pada masyarakat. Di poin pengabdian pada masyarakat ini banyak sekali. Nah, dalam dalam upload juga dokumen tetap harus diperhatikan dari size ya. Nah, dari size mulai dari sekarang itu dokumen PDF sarankan di bawah 500 KB ya, di bawah 500 KB. Portofolio yang wajib ya nanti ya, untuk butir yang nanti ada 6 ya, ada 6. Sebentar, ada telepon masuk Pak, udah. Ya. Nah, ini disarankan tidak 1 ya, karena nanti penilaiannya akan mempengaruhi ya. Dari segi penilaian nanti skor yang nanti menjadi di penilaian. Jadi 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio ya, dibagi 7. Ini nanti nilainya. Jadi kalau hanya 1 ya, nah nanti akan mempengaruhi nilai di sini sekolah yang minimal tadi. Tapi kalau sudah ada 1 dokumen ya, itu komponen yang 4 tadi itu bahasanya itu wajib terisi ya, wajib. Kalau Bapak Ibu dokumen seperti ini pengabdiannya banyak, misalnya kebanyakan penafsiran dari guru-guru ya, di tahun kemarin yang ada sekitar 4 orang ya, penafsirannya itu kan sudah bisa digantikan di pengabdian pada masyarakat. Itu tidak usah salah ya, penafsiran yang salah. Jadi kalau saya diusahakan peserta di 4 poin ini harus ada 4 poin: penelitian, refleksi, mencari inovasi, pencarian informasi baru dan inovasi pembelajaran, inovasi harus wajib. Lalu ada fakta integritas. Fakta integritas nanti bisa di-download di login ya. Oh iya, saya belum langsung ke portofolio ini, belum tahu untuk link loginnya ya. Link loginnya bisa masuk ke akun Kemendikbud Stek di UKM PPG.
apa namanya UK PPG itu loginnya dengan akun Siago Singkatika bulan tahun dan tanggal lahir. Biasanya paling lagi juga ada bulan itu parah sih. setahun tanggal lahir. Terus melakukan capta ya, memverifikasi bahwasanya yang login itu bukan robot. Oh iya. Itu bisa searching ya, nanti saya share juga link itunya. Sekarang sih belum bisa dilakukan loginnya karena belum aktif. Nanti pendaftaran link bisa dibuka itu di tanggal 11 sampai 13. Nanti ada cetak formulir segala macam ya. Jadi pastikan Bapak Ibu jadwal pelaksanaan UKM PPG yang ada di slide yang saya bagikan dicetak yang gede, bahkan perlu ditempel di poster atau di mana lah supaya ingat. Nah, dicetak atau di ingat ya, ini supaya ingat. Nah, ini jadwalnya. Nah, jadi jangan sampai ada susunan acara atau kegiatan yang memang terlewatkan. Untuk link video ya, kebanyakan mahasiswa itu sekarang kan sudah dipelajari ya Bapak Ibu di PPL, di Lokakarya, cara mengupload video di Google Drive. Kalau di UKIN itu bukan ke YouTube ya, jadi ke link drive di Google Drive, jadi bukan untuk jadi aja nanti. Nah, tapi di situ setting aja yang memiliki link. Jadi nanti dalam UKIN itu diarahkannya uploadnya di Google Drive. Nah, silahkan Bapak Ibu ya pelajari bagaimana cara upload video di Google Drive, terus cara membagikannya seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu mulai belajar dari sekarang ya dalam di Drive ya. Nah, paling itu Pak. Cukup Pak, paling nanti sambil jalan saja Pak. Siap. Karena Bapak Ibu ini sudah pada siap Pak untuk mungkin bahkan kalau dilaksanakan hari surprise. Jadi sepertinya antusiasnya ini tinggi Pak ya. Nah, paling nanti dari saya saja Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mas Iqbal sudah memberikan penjelasan pendahuluan terkait dengan link PPG. Dan yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, salah satu kendala ketika penguji mau menilai itu adalah dibuka. Yang kedua, salah kamar. Nah, gitu kan. Jadi RPP dimasukkan ke kamar video pembelajaran masuk kamar RPP. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kalau misalnya mau ngupload RPP video pembelajaran, pastikan tidak ada belean di matanya ya, sehingga kemudian tidak terjadi salah kamar ya. Baik, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan 3 orang saja. Nanti sambil berjalan. Nanti juga kan secara resmi akan ada penjelasan lagi. Ada penjelasan khusus di jadwal sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Nanti disampaikan oleh ahlinya. Kita mengundang dari Panitia Nasional untuk memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu. Baik, ada Pak Miftah. 3 orang penyanyi saja Pak Miftah. Yang berikutnya siapa lagi? Saya Pak. Ibu Susi. Oke. Yang ketiga siapa lagi? Bapak Sopian Sauri. Oke. Pak Miftah dulu. Pak Miftah, Bu Susi, baru
Bapak Sofyan. Silakan Pak Miftah, monggo. Baik, terima kasih Pak Muslih, Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya Pak? Jelas. Dengar azan asar. Beneran banget. Dengarkan adan dulu Pak. Ini kesininya juga nggak enak kalau itu iya. sambil adan ya. Oke, izin dulu ya, saya ini dulu ya. Ya. Ini link untuk loginnya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya. Kalau saya masuk, ini masuk akun admin ya. Jadi kalau admin bisa masuk ya, kalau peserta belum bisa. Nanti linknya ini kan link admin. Nanti kalau peserta ada di sininya peserta. Nanti Bapak Ibu buka aja UKM PPG UKM ppg.kemendikbud.go.id. Nah, kan linknya jangan ke link yang lain. Nanti Bapak Ibu upload dokumen terdeteksi bahaya. Tapi memang nggak ada sih. Nanti ya share lagi. Nah, ini tampilannya. Bapak Ibu sudah pernah ya. Di sini ada tampilan kisi-kisi soal UP juga bisa dilihat, instrumen rutin, panduan UP. Nah, itu ada semua bisa di-download ya. Kalau di sini jadwal untuk dalam naungan Kemendikbud dan naungan Kemenag. Kalau Kemenag jadwalnya beda sekali. Baik, Pak Miftah sudah adanya? Belum? Silakan. Ya, terima kasih Pak Muslih. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya sekaligus ya sharing dari kami ya, Pak Muslih. Pertama, ya alhamdulillah tahapan demi tahapan kita sudah lalui, dari mulai pendalaman materi, kemudian lokal karya dan juga PPL yang terakhir kemarinnya. Alhamdulillah sudah kita lalui. Nah, kemarin juga tuh Pak Muslih kan ada TO tuh. Ya, Itu ya. ternyata TO itu ternyata dari berbagai ini ya Pak. Malah itu ada retaker 2019, 2020 juga gitu. Iya, iya. Malah saya tuh kaget kok ini udah TO 4 malah yang pernah kami ngikutin pertama tuh. Iya, Pertama iya. tuh.